Oh ya, nah itu untungnya ada rekaman, bisa diputar lagi. Kalau saya kan orangnya berbicara karena dari materi yang sebelumnya. Moles dulu baru ditambahin. Habib Ahmad bin Syihab tadi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis Imam Baihaqi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus oleh Allah tidak lain, kata Habib kalimatul hasri innama balaghah, tidak lain melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bu, dulu parah bu, jadi dia ada lahir cewek nih, termasuk Umar bin Khattab, tapi Umar kan luar biasa, masuk Islam bertobat nggak pernah lagi, jadi terhapuskan. Apa itu? Umar pernah memendam anak ceweknya. Kalau ingat masa itu Umar bin Khattab nangis. Padahal Umar bin Khattab keren loh. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Dawud, "Laukana ba'di nabi lakana Umar bin Khattab." Andaikan setelah saya ada nabi yang cocok Umar bin Khattab. Dalam hadis Bukhari kayak Umar, kalau ada ente lewat jalan, setan mau lewat jalan ente, setannya kabur, takut jin itu sama Umar bin Khattab. Hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Umar bin Khattab termasuk. Jadi zaman jahiliyah parah sekali. Nah, zaman sekarang keulang lagi nih. Apa itu? Umatnya Nabi Lut, Sodom, ada yang lesbian, ada yang nggak sholat. Nabi Musa dulu umatnya sekali nggak sholat hari Sabtu jadi monyet. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kalau kita alhamdulillah ya Allah, di antara umat Rasulullah ada yang nggak Jumatan sekali dua kali, ada yang nggak sholat subuh, alhamdulillah muka kita nggak jadi kerak. Itulah contoh kasih sayangnya Allah kepada umat Rasul, umatan marhumah, umat yang sangat disayangi, diberi kesempatan berkali-kali. Kalau dulu bener, bukan makna majaz tapi hakikat, apa? Bener-bener jadi kerak, cuma 3 hari hidupnya, hari keempat mati semuanya, mati semua. Apa nama kampungnya? Ailatun, kata ahli tafsir, namanya Ailah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tadi juga tabir gitu. Hadis Imam Baihaqi. Sesungguhnya saya Rasulullah diutus oleh Allah tidak lain melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Suatu hari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain nanya ke bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wahai bapakku, jelaskan kepada saya bagaimana cara Rasulullah membagi waktunya setiap hari. Yang ditanya sama cucunya Nabi, Sayyidina Husain yang meninggal di Karbala, di Gorok. Itu Sayyidina Husain nanya ke Ali bin Abi Thalib, bapaknya, wahai Ali, bapakku, jelaskan kakekku akhlaknya bagaimana, bagi waktu setiap hari itu bagaimana. Oh, setiap hari Rasulullah bagi waktu 3 dalam kitab puasa itu. Yang pertama, ada waktu Rasulullah buat sama Allah saja ibadah. Masya Allah. Oke, kita sebagai kalau ngikutin gaya Rasul harus ada waktu setiap hari, kapan 5 waktu, kapan baca Quran, kapan wirid, kapan uzlah sama Allah berdua di kamar dan sebagainya lah. Jangan diganggu sama keluarga kita. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah juga punya waktu sama keluarganya. Jangan sampai bawa bapak pulang kerja, mancing pulang kerja, nongkrong sama temennya, ngobrol sama bininya kapan, main sama anak kapan yang lucu-lucu. Seolah-olah anak cuma dikasih umpan makan doang. Jadi anak juga punya hak berbicara, bercanda, ngobrol. Istri kita juga jangan dicuekin. Sebagaimana Rasulullah SAW membagi waktu antara beliau dengan Tuhannya Allah, antara beliau dengan keluarganya, dan yang terakhir beliau buat dirinya sendiri, tidur, makan, mandi. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, sampai kadang waktunya beliau Rasulullah dipakai juga buat umatnya. Kalau ada yang menstruasi, ada yang butuh hajat, beliau korbankan. Bukan waktu beliau sama keluarga, bukan waktu beliau sama Allah, beliau korbankan waktunya beliau. Jadi tidurnya sedikit sekali Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbarun nasi ala aqdarin nas. Dalam kitab Puasa Usul berkatalah seorang hadis terkenal, ahli hadis, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbarun nasi ala aqdarin nas. Orang yang sangat sabar menghadapi kejahatan manusia. Dengarkan, ini termasuk akhlak Rasulullah, Pak dan Ibu jamaah. Itu orangnya sangat sabar menghadapi kejahatan manusia. Ingat gak kisahnya Rasulullah sama Zaid bin Harisah ketika beliau dakwah ke negeri Taif, Bani Thaqif.
Kalau Ustadz Idris, Bu, Pak, ceramah dikasih mic, enak. Kalau Rasul, aduh sakit banget. Ustadz Idris jamaah tadi datang disambut sama santrinya, Imam Ghazali pada berdiri sama jamaah sebagian ya. Ada air putih disambut. Kalau Rasul disambit, nggak dikasih air putih, boro-boro panggil kipas angin. Saya juga malu. Ceramah bukan apa-apa, kenapa? Sama Rasul perjuangannya, masya Allah jauh banget. Rasul boro-boro kipas angin, boro-boro ada air putih, seret. Ketika Rasulullah dan Zaid bin Harisah dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau Syafi'i berdakwah ke negeri Taif Bani Sakif, yang ada bukan disambut, disambitin sama batu kolar, bahasa kita biar gampang. Sampai kakinya Rasul, mangap kukunya. Dan Zaid bin Harisah anak angkatnya Rasulullah menjaga Rasulullah, kena palanya bocor saat diulap pakai darah, dipakai tangannya benar. Rasulullah kena kakinya, mangap kukunya. Bu, saya mau nanya sama ibu sama bapak, pernah kesandung? Sakit ya? Satu berdarah atau dua ya? Ini Rasulullah mana banyak, bayangin Pak, aduh masya Allah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat penjaga gunung Taif, 1+1, Jibril 1, penjaga gunung 1, 2 malaikat. Aduhuma Jibril, salah satu Jibril dalam hadis yang sahih. Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ada apa ya Jibril? Allah mengucapkan salam kepadamu. Masya Allah, alhamdulillah salam dari Allah langsung. Ada apa? Kata Allah, perintahkan saja kan berdua, terserah kau. Kalau perlu disarani sama Jibril dan yang lainnya, satu malaikat. Kalau perlu, kalau kau izinkan nih, saya cabut 2 gunung. Bu, pernah lihat gunung? Halimun, gunung Salak, gunung apa pernah lihat? Gede gak tuh, gede gak? Apalagi gunung di daerah Arab. Saya kan di Yaman juga, daerah mana ya? Itu daerah Arab gunung batu gede-gede. Di Arab itu gunungnya bukan kita banyak kayak tanah dicongkel, bisa di sana batu diginiin aja susah, tek pas. Itu kebayang nggak kalau dicabut sama akar-akarnya 2 gunung? Mejret tuh. Itu Rasulullah hebatnya. Orang-orang kafir nyambitin Rasulullah pakai batu, malaikat minta izin pengen nyambitin pakai 2 gunung cukup. Gak usah batu deh, 2 gunung gede banget. 1 aja udah ketiban Mejret. Tapi kata Rasulullah, jangan. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka nggak tahu siapa saya. Kalau mereka tahu saya Rasulullah, bener-bener tahu, wah nggak bakalan berani begitu. Mereka nggak tahu, sabar aja. Padahal malaikat aja yang nggak punya syahwat aja begitu. Apa Rasulullah dia? Bashar lakal bashar. Manusia udah kayak bukan manusia ini dalam maulid itu, kita maulid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat gak kisah ketika Rasulullah perang Uhud? Perang Uhud, habis Badar, Uhud di Madinah. Itu Rasulullah gigi gerahamnya patah tuh. Gigi geraham. Itu kan sakit berarti. Gigi geraham Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam copot dan pipinya berdarah ngocor sedikit. Kenapa? Kena sabetan pedang. Membuktikan bukan kekurangan Rasul, ini justru kelebihan. Membuktikan bahwa Rasulullah manusia juga bukan Tuhan. Alhamdulillah tidak ada umat Islam yang menyembah Nabi satu orang pun. Beda dengan umat-umat terdahulu, ada yang menyembah Nabi Uzair Yahudi, ada yang menyembah Nabi Isa Nasrani dan sebagainya. Alhamdulillah Rasulullah tidak ada satupun umatnya yang menyembah. Itu kehebatan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Rasulullah nggak pernah berdarah, orang mendewakan Rasul, bahaya. Itulah salah satu hikmah kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang saya pengen sampaikan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah giginya patah ketika perang Uhud, itu para sahabat Nabi habis perang Uhud selesai bilang begini, ya Rasulullah, lau da'auta alaikum, doain mereka biar hancur. Para sahabat Nabi setelah Abu Bakar Siddiq aja emosi, bayangin Pak, Abu Bakar Siddiq kan lemah lembut, emang Umar keren, Khalid mantap, tapi Khalid belum masuk Islam. Khalid bin Walid justru yang menyerbu pas perang Uhud. Khalid bin Walid mengatur strategi kabur, itu puterin gunung, orang-orang yang di atas gunung diambil alih kekuasaan di atas gunung oleh orang-orang kafir. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ketika itu. Apa jawaban Rasul ketika sahabat Nabi minta, ya Rasulullah, lau da'auta alaihim, andaikan kau doain mereka binasa, ayo sekarang yang Rasul doain biar mati semuanya. Apa kata Rasulullah? Bu, gimana? Ustadz Idris giginya patah kena musuh, sobek pipinya, kira-kira gimana? Boleh deh. Oh,
Boleh dari kita aja tau. Atau apa? Ya sudahlah ditegur aja. Itu setelah sahabat, jangan bilang oh Ustaz, nggak begitu. Setelah sahabat Nabi aja minta. Sahabat Nabi kan hatinya lempeng-lempeng, nggak kayak gitu. Sahabat Nabi loh lebih dari wali kutub derajatnya. Nggak bisa disamakan sama wali kutub. Sahabat Nabi langsung melihat Rasul dan beriman. Itu kata Rasulullah, ini lampu aslanan iyan wa rahmatan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Keren nggak? Keren. Ini lampu aslanan, wahai sahabatku, aku Muhammad ini tidak diutus sebagai pelaknat. Mati lo, hancur lo, gunung. Nggak begitu. Saya diutus oleh Allah nggak begitu. Itu habis umat saya. Kalau saya begitu mati bahaya. Agen buis sudah iyan, aku diutus untuk mendakwah mereka semua, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan, aku diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidaklah kami Allah mengutus engkau ya Rasulullah melainkan sebagai rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Masa ada orang yang menebar kasih sayang ucapannya mati hancur, mati. Ya nggak mungkin lah. Walakin akan tetapi saya ini buistu, diutus da'iyan wa rahmatan. Yang enak ujungnya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ajib. Sahabat Nabi bilang mati ya Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka kaumku. Mereka tidak tahu siapa jati diri saya sebenarnya. Terbukti ucapan Rasul. Dari kasus itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Saifullah al-Maslul julukannya, pedang Allah yang terhunus, tidak pernah kalah perang satupun, masuk Islam. Ketika sedang perang melawan orang-orang kafir, Khalid bin Walid pakai peci baja, atasnya ada apa itu? Ada rambut. Ketika pecinya jatuh, ketika melawan di Nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab di Yaman, itu peci bajanya jatuh. Orang-orang masih perang, Khalid ngambilin peci baja. Kata sahabat Nabi yang lain, pakai aja peci yang lain, banyak itu yang udah mati tuh, ambil aja. Gak mau peci aneh, mana peci aneh? Tangannya begini, treng. Ini hadis sahih. Pakai lagi ketemu. Setelah perang, orang-orang nanya Khalid, kenapa tadi peci ente jatuh? Ente repot nyari peci, masih perang, ente kacau ente. Begini, lihat di atas peci aneh, ada apa? Rambut siapa itu? Nggak tahu. Rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musyrik Ustaz, wah musyrik apa kalau enggak? Baru kata. Yang penting kita jaga akidah kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat Nabi melihat giginya Rasulullah copot ketika perang Uhud, itu minta supaya Rasulullah mendoakan celaka. Tapi kata Rasulullah, jangan, mereka tidak tahu siapa saya. Ingat gak kisahnya orang Yahudi yang nimpukin Rasulullah pakai kotoran dari atas pohon, disuruh sama Abu Jahal. Itu kan masuk Islamnya gara-gara apa? Ketika lagi sakit dijenguk sama Rasul. Kata dia orang kafir, ini Abu Jahal yang nyuruh saya, gak pernah jenguk saya pas sakit. Engkau musuh saya, jenguk. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kalau negur orang, yu'allimuhul adaba birifqi. Rasulullah kalau negur orang mengajarkannya dengan lemah lembut. Bahkan dalam kitab Wasail, madoroba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahadan qat. Rasulullah tidak pernah memukul orang sama sekali, kecuali fisabilillah, di jalan Allah. Kalau di jalan Allah perang iya, kalau biasa enggak. Bahkan kata Anas bin Malik, 10 tahun saya melayani Rasul, tidak pernah keluar dari mulut Rasul ada lagi kan Rehan bikinin Ustaz air putih, masih keluar gitu, kadang gitu ke santri. Rasul mah nggak begitu.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ngelayan Rasulullah 10 tahun. Rasulullah nggak pernah keluar ucapan. Rasulullah tidak pernah mengatakan lima sona'atahu. Kenapa kamu berbuat seperti ini Anas? Rasulullah tidak pernah mengatakan lima taraktahu. Kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa kau tinggalkan? Tidak pernah. Bahkan sebaliknya kata Anas, Rasulullah pernah mendoakan saya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Ini amalan agar kita banyak duit, banyak anak. Yang masih mandul, ini bacain begini. Biasanya para kiai amalannya gini, kalau ada yang belum kawin, belum punya anak-anak, biasanya didoakan dengan doa gini. Anas bin Malik ketika didoakan sama Rasulullah benar-benar manjur, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin hartanya Anas, banyakin anaknya Anas bin Malik, wa barik lahu fima razaqtahu. Berkahkanlah rezeki yang kamu berikan kepada Anas. Hadis Imam At-Tayalisi dalam kitab Mustaqim. Anas bin Malik didoakan Rasul, usianya nyampe 103 tahun, punya anak jumlahnya 100 anak. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kasih saya pertanyaan, siap. Siapa sahabat Nabi yang paling banyak anaknya? Jawabannya Anas bin Malik. Berapa? 100 anak karena meninggalnya 103 tahun. Dapat doanya manjur. Dan Anas termasuk sahabat Nabi yang muda tapi duitnya paling banyak. Kalau yang tua kan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu tua-tua duitnya banyak. Tapi kalau yang muda Anas bin Malik duitnya paling banyak di antara sahabat Nabi yang lain. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu. Itu luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang Arab Baduy Pak kencing di Masjid Nabawi. Saya mau nanya Pak Bale nih sama pengurus jamaah di sini, ada yang punya masjid musola, maksudnya menjadi DKM-nya ya, atau ini kira-kira ada orang asing, bukan orang gila, orang asing masuk ke masjid buka celana kencing. Kira-kira kita gimana? Weh, gitu gak? Weh, gitu. Benar nih. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi ketika melihat orang Arab Baduy kencing pengen negor, weh, terus termasuk Umar, Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali itu pengen lagi. Dulu, sabar dulu. Sampai selesai Rasul deketin sini dulu. Kenapa wahai Rasulullah sini? Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in minal qadari wal bauli wal khala. Kita lembut. Sesungguhnya masjid ini termasuk Nabawi, masjid yang lain ini juga termasuk semuanya. La tasluhu li syai'in minal qadari wal bauli wal khala. Tidak boleh ya dibuang kotoran di dalamnya, sampah, dibuang baul kencing, khala, dijadikan nggak boleh. Untuk kencing bukan nggak boleh ya. Siap. Coba kalau sudah, sini loh, sini. Kira-kira benci gak orang Arab Baduy itu ke Rasul? Benci gak ke Rasulullah? Orang kalau negornya keras kira-kira benci gak? Tapi Rasulullah, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in minal qadari wal bauli wal khala. Akhirnya orang Arab baru baik ya Rasulullah. Udah deh, sahabatku ambil air. Itu juga ikutan ya, ambil air, disiram. Gitu. Kalau kita Pak nih Pak ya, dengerin nih Pak ya, kita semua juga sama. Kalau ada yang belum paham tentang adat-adat masjid, di masjid nggak boleh begini, kita ngajarin pelan-pelan. Kenapa? Takutnya kalau kita terlalu keras, apalagi karena kecil, takutnya nggak mau ke masjid lagi, kapok. Bener gak? Anak kecil dilarang ke masjid, kapok gak? Takutnya kapok, generasi muda kita hancur, yang tua-tua meninggal, yang muda nggak mau ke masjid dan ke musola. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang Arab Baduy yang lain dalam kitab Wasail minta duit dan makanan ke Rasul. Ya Rasulullah, minta duit, minta makanan, dikasih sama Nabi. Dikasih. Ahsantu ilaik. Nabi nanya di depan sahabat Nabi, aku sudah baik sekarang ke kamu? La wala ajmantah. Bayangin loh Pak, Rehan minta duit, Ustaz minta duit gitu. Duit, minta duit ya. Anak udah baik ente? Enggak baik Ustaz. Gimana kira-kira? Tidak baik ya Rasulullah. Sahabat Nabi marah, kurang ajar. Orang minta udah dikasih, nawar. Orang minta nih, dikasih sama Rasulullah. Rasul nanya, ahsantu ilaik, aku baik sekarang ke kamu? Apa kata dia? La, tidak. Wala ajmantah, kau tidak baik. Akhirnya apa Rasulullah? Jangan marahin. Saya kasih lagi, nanya lagi. Sekarang sudah baik. Naam. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW aktsarun nasi tabassuman wa dahikan. Dalam kitab Wasail, hadis Rasulullah itu orang yang paling sering tersenyum dan tertawa.
Suatu hari Rasulullah puasa sunnah. Puasa sunnah, lagi makan korma sama Nabi, sama Ali bin Abi Thalib pas buka puasa. Tapi Ali bin Abi Thalib pengen bercandain Rasulullah. Di situ ada sahabat Nabi yang lain. Makan korma, Sayyidina Ali itu biji kormanya disempilin, dideketin ke Rasul. Rasul lagi ngobrol sama sahabatnya, ditaruh. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau makan kormanya banyak banget. Rasulullah nggak begini, apa sih lo diem lo, nggak begitu. Kita kan kadang-kadang kalau ada yang bercanda kita nggak bercanda, bete juga kita yang bercanda, betul nggak? Rasulullah nggak begitu. Oh, saya banyak ya? Iya. Perasaan saya Ali, tadi ente makan korma juga. Bijinya mana bijinya? Wah luar biasa. Kalau saya makan korma, bijinya gak dimakan, tuh banyak bijinya. Kalau ente sama biji-bijinya dimakan, berarti ente yang paling parah itu. Ketawa semua yang hadir di situ. Inilah gaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi dalam kitab sunannya, Rasulullah nantangin Aisyah lomba lari. Aisyah istriku, makanya jadi suami jangan tegang-tegang banget begini. Masuk ke kamar, Assalamualaikum. Rasulullah gak begitu. Aisyah sini. Apa wahai suamiku? Lomba lari. Ayo lomba lari. Kalah Rasulullah. Kalah kata Aisyah. Kenapa? Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Aisyah baru kawin, baru nikah sama Rasul, masih kecil kata Aisyah. Badannya kan mama ngaku deh, mama dulu waktu baru nikah kecil apa gede badannya? Agak kecil biasanya gitu kan. Nah, beberapa tahun kemudian kata Aisyah, Rasulullah ngajakin lomba lari lagi. Aisyah, ayo lomba lari lagi. Oh siap ya Rasulullah. Sekarang karena Aisyah, kata Aisyah, badan saya sudah gemuk sekarang. Rasulullah mengalahkan saya dan beliau mengatakan, kemenanganku hari ini membalas kekalahanku terdahulu. Dan ketawa-tawa beliau suami istri. Ini kan contoh harmonis Pak. Kita kan banyak lah kalau pengen romantis sama istri kita, nonton bareng atau lomba lari bareng atau lomba makan bareng lomba makan bareng atau lomba renang, apa aja lah kita akal-akalin. Kalau di tua mungkin apa gitu, supaya apa tujuannya? Cair suasana di rumah, jangan tegang, Suatu hari Abu Bakar Siddiq, cerita yang lain biar kita cerita biar nggak ngantuk. Abu Bakar Siddiq minta izin ke Rasul. Wahai Rasulullah, saya minta izin mau jualan ke Syam, boleh tidak? Ke Syam. Oh boleh. Sama siapa? Saya pengen ngajak 2 orang sahabat saya. Yang pertama namanya Nuaiman bin Amr. Aduh, Nuaiman lagi. Tahu Nuaiman? Sahabat Nabi yang suka bercanda. Kalau ada pertanyaan, siapa sahabat Nabi yang suka ngelawak, stand up komedi bahasa kita? Jawabannya Nuaiman. Maboknya 50 kali mabok. Enggak tobat-tobat. Sekali mabok dipecut, mabok lagi mabok. 50 kali mabok Nuaiman. Itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan Nuaiman sahabat Nabi yang paling sering mabok, 50 kali mabok. Sampai-sampai Abu Bakar dan yang lainnya mengatakan, itu sahabat-sahabat Nabi mengatakan, semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman. Enggak tobat-tobat. Apa kata Rasul? Jangan. La tal'anuhu. Wallahi, demi Allah kalian jangan melaknat Nuaiman. Nuaiman itu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nuaiman itu di hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hajir. Makanya Bu begini Bu, segede-gedenya maksiat kita berzina, pernah berzina, zaman dulu ya, pernah berzina, bapak-bapak pernah berzina juga sama cewek ya, pernah mabok ya, pernah judi dan sebagainya. Kalau sekarang di hati kita ada cinta sama Allah dan Rasulnya, kita berharap agar kita jadi Nuaiman. Kenapa? Di saat yang lain bilang semoga Allah melaknatmu Nuaiman karena mabok, kan dosa besar 50 kali mabok. Apa kata Rasul? La tal'anuhu, jangan kalian melaknat Nuaiman. Fa wallahi, demi Allah, ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Aku tidak tahu tentang Nuaiman, melainkan yang aku tahu Nuaiman itu cinta sama Allah dan Rasulnya. Saking cintanya Nuaiman bingung. Kalau sahabat Nabi yang lain bisa sodako, saya orang miskin. Kalau Abu Bakar Siddiq orangnya yang rajin ibadah. Kalau saya bisa apik, ya sudah saya ngelawak aja. Akhirnya Nuaiman diajak sama Abu Bakar Siddiq jualan di Syam. Nuaiman bin Amr namanya. Karena biasa kalau kita ngajak orang yang kocak, biasanya di jalan nggak ngantuk. Bener nggak? Rame aja kalau di jalan. Assalamualaikum. Diem aja. Kita kan juga nggak enak ya gitu ya. Ini Nuaiman diajak, satu lagi yang diajak. Namanya Suwaibit
bin Harmalah. Suwaibit. Nah sekarang Nuaiman pengen bercanda sama Suwaibit. Kita lihat gimana bercandanya Nuaiman. Parah banget, parah pokoknya. Nuaiman sama Suwaibit bin Harmalah dan Nuaiman bin Amr diajak sama Abu Bakar Siddiq, 2 orang sahabat tadi. Nyampe ke Syam, di pasar Syam, Abu Bakar Siddiq lagi jualan, itu Nuaiman lapar. Suwaibit, iya ada apa? Bin Harmalah, iya ada apa? Minta roti dong, roti yang dibawa Abu Bakar Siddiq. Oh nggak boleh, kan belum diizinin sama Abu Bakar Siddiq. Dikit, saya lapar, dikit. Izin dulu, dia minta dikit. Enggak, marah Nuaiman. Wah, gue kerjain loh. Akhirnya Nuaiman pergi ke pasar, bilang begini, wih saya punya budak. Zaman dulu kan budak diperjualbelikan. Saya punya budak, siapa yang mau membelinya dengan harga murah nggak apa-apa. Bener, cakep budak, cakep. Ada yang kurang, nggak ada cacat. Bekas cambukan nggak ada, bekas ini nggak ada. Tapi kekurangannya satu, apa? Kalau nanti kamu nangkep dia bakalan teriak kekurangan ini. Dia kekurangan akalnya satu apa? Dia bakalan teriak, jangan ambil saya orang merdeka bukan budak. Nah kalau ente dengar berita begitu, ambil aja. Ternyata bener, pas diambil, Suwaibit bin Harmalah teriak-teriak, jangan ambil saya, jangan jual saya bukan budak, saya merdeka. Kata orang-orang pasar, jangan dihiraukan, kata tuannya tadi begini kekurangannya. Akhirnya dijual di pasar Syam. Datanglah Abu Bakar Siddiq habis jualan. Hai, Nuaiman bin Amr. Iya, mana itu? Suwaibit bin Harmalah. Udah ada jual. Abu Bakar Siddiq marah enggak? Enggak marah. Kok dijual? Gimana? Diceritain tuh. Bla. Habis saya lapar begini, ketawa-tawa Abu Bakar Siddiq. Waduh, ya udah, dibeli lagi sama Abu Bakar. Dibeli lagi sama Abu Bakar Siddiq. Diceritain sampai ke Madinah, Rasulullah nyeritain lagi. Abu Bakar Siddiq nyeritain ke Rasul. Wahai Rasulullah, Nuaiman tuh parah. Gimana gini. Rasulullah marah enggak? Ketawa-tawa sampai kelihatan gigi rahamnya. Setelah waktu tersebut berlalu, setiap ada tamu datang ke Rasulullah suka nyeritain Nuaiman kisah tentang itu. Saya punya teman namanya Nuaiman. Nuaiman pergi sama Abu Bakar Siddiq ke Syam sama teman dia, dijual dia sama Nuaiman. Diceritain, Rasul ketawa, tamunya ketawa. Jadi bahan ceritaan Rasul ke tamu-tamunya Rasulullah SAW. Itu Nuaiman. Makanya Pak, kalau kita bisa bikin bahagia Ustaz kita, Habib kita, apalagi bahagia Rasulullah, kita lakukan. Inilah gaya bercandanya, tertawanya Rasul. Suatu hari kata Imam Hasan Basri, juga ada dalam kitab Wasail, ada seorang wanita tua, namanya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, ibunya Zubair bin Awam. Berarti bibinya Nabi, uaknya Nabi, karena anaknya kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib. Sofiyah binti Abdul Muthalib itu datang ke Rasul. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong doakan ke Allah, saya pengen masuk surga. Kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu inna jannata la yadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga tidak bisa dimasuki oleh orang tua karena usianya sudah sangat tua. Nangis dengar begini. Rasul ngerjain bibinya, nangis. Sofiyah binti Abdul Muthalib, dia nangis. Kata Rasul ke sahabat-sahabat, akhbiruha bi annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz faja'alnahunna abkaro. Quran surah Al-Waqiah ayat 36. Sahabat-sahabatku, kejar itu bibiku itu. Bilang ke dia, yang saya maksud surga tidak bisa dimasuki wahya ajuz. Kalau yang masuknya orang tua, maksudnya nanti dijadikan perawan lagi. Yang tadinya dikeriput, udah tua, jadi perawan lagi. Kalau ibu udah pasti paham Bapak. Jadi perawan lagi, kinclong lagi. Usia surga 33, faja'alnahunna abkaro. Kata Allah, kami jadikan mereka cewek-cewek di surga nanti menjadi perawan-perawan lagi. Quran surah Al-Waqiah 36. Sini nek, kenapa? Yang dimaksud Nabi itu bukan kau nggak mau masuk surga, bukan. Tetapi yang dimaksud Rasulullah, di surga tidak ada wanita tua. Nabi sedang bercanda, nanti jadi perawan lagi. Neneknya ketawa, Rasul ketawa, yang hadir ketawa. Wah, seperti inilah kita dalam berteman, bergaul, jangan tegang-tegang sekali.
Meskipun kita kiai, ustaz, jangan terlalu kita ke santri tegang dan jaim dan sebagainya. Kita berbaur, kita sekali dua kali kita bercanda tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah SAW bercanda. Wa kana Rasulullah SAW arhaman nasi bisibyan wal iyal. Rasulullah sifatnya, kalau pengen tahu akhlak Rasulullah itu orang yang sangat penyayang ke anak-anak dan ke keluarganya. Sayyidina Husain dan Hasan Husain main di punggungnya Rasul lagi sholat. Itu Rasul tidak begini, atau apa? Dibiarin aja di masjid lari-larian. Pasti Sayyidina Hasan Husain. Kalau kita ada anak kecil di masjid teriak gak? Woi, keluar lo, jangan berisik. Ntar anak kecil nggak berani lagi main ke masjid. Jangan. Rasulullah ketika Sayyidina Hasan Husain main ke punggungnya, dibiarin aja. Apalagi cuma lewat-lewat ke masjid, dibiarin. Kasih permen aja, kasih duit sedikit. Dek, nanti kalau sholat lagi jangan berisik lagi ya. Nanti saya kasih upah nih duit. Itu kan agak halus bahasanya. Pak, kalau kita ngelihat anak kecil di pesantren atau di majelis taklim atau di masjid berisik, jangan begini langsung. Keluar jangan, nanti dia sakit hati, nanti dia benci sama masjid, nanti jadi anti masjid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kalau pulang ke rumah, kalau sendalnya itu rusak diperbaiki sendiri, nggak nyuruh istrinya. Rasulullah kalau bajunya itu bolong jahit sendiri, dalam suatu hadis yang sahih. Rasulullah nimba air sendiri, ngebantu tugas istrinya. Inilah akhlak laki-laki gentle suami. Kalau kita itu pengen ngikutin gaya Rasul, para jamaah, bantulah tugas istri kita. Kalau di rumah kita banyak pakaian numpuk, kita cuciin. Saya mau nanya ke ibu-ibu, begitu gak suaminya? Zaman dulu, zaman sekarang. Aduh, jauh beda. Rasulullah itu gimana ya? Manusia yang luar biasa, tapi beliau bantu tugas Aisyah, istri yang lain. Itu bayangin loh Pak, seorang nabi, seorang rasul jahit baju sendiri, bantuin nyuci Aisyah. Itu ada hadisnya sahih. Ngambil air sendiri. Waduh, kalau laki-laki sekarang, ambil enggak lu kepretku. Ini tunjuk begini. Padahal dari sisi ketakwaan, kesolehan dan sebagainya di bawah jauh Rasulullah SAW. Ayo mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi suami, bagi bapak, bagi kakek, bagi pemimpin dan sebagainya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah lagi sholat sunnah, ada yang datang. Rasul merasa kayaknya ada yang datang pengen nanya agama atau cerita dan sebagainya. Rasulullah akhlaknya mempercepat sholatnya, diringkas, habis salam gak diri lagi, nanya, alakah hajat? Apa ente punya hajat? Punya ya Rasul, baik ceritakan. Ngobrol. Setelah selesai pamitan pulang, Rasul sholat lagi. Luar biasa. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka membantu kesulitan orang lain. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad." Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali. Termasuk akhlaknya Rasul malu. Apa itu? Malu. Saya mau nanya sama ibu-ibu, mungkin nggak suaminya begitu? Oh, tawa gitu. Ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad. Dalam kitab bahasa ini, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali, sekalipun seumur hidup saya ini nggak pernah. Demikian pula istri-istri beliau tidak pernah melihat kemaluan Rasul. Bahkan Rasulullah kalau pengen buang hajat, beliau menjauh, malu. Bahkan beliau nutup kepala. Bahkan beliau pakai sendal. Bahkan beliau nggak mau turun, nggak mau buka baju, melainkan turun pelan-pelan gini. Kalau kita vulgar, kamar mandi nggak ada baju, semua dibuka. Seolah-olah nggak ada malaikat yang melihat. Mungkin kalau malaikat punya ini, waduh kata malaikat, waduh parah banget ini. Tapi Rasulullah saking malunya kalau buang hajat, nggak ada asal kita peci kalau itu. Saking malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking malunya. Emang nggak haram hukum melihat kemaluan pasangan, hukumnya makruh, nggak sampai haram. Cuman kalau sering melihat kemaluan suami kita atau istri kita, matanya cepat buta atau cepat rabun. Dalam kitab Bugdil Muhtas punya Imam Syafi'i, Syarah Minhajul Thalibin, cepat bikin mata buta, bikin mata gini. Masih muda 60 tahun, 50-60, usia siapa nih? Akhir. Itu sini. Tapi nggak begitu. Ntar melihat orang, oh jangan-jangan dia sering melihat kemaluan. Nggak, belum tentu. Enggak, ini belum. Nggak begitu juga, paham ya?
Maraitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Rasulullah adalah orang yang sangat tawadu. Rasul kalau diundang sama orang miskin paling semangat. Kalau kita kebalikan, sama orang kaya makanannya enak gak rendang gak? Tapi kalau ada acara, iya, apa makanannya gak ada, Ustaz, cuman ini, amplopnya gede. Gede Ustaz, berapa ya? 500, gak ada amplop, gak ada. Rasulullah itu kalau yang undangnya orang miskin datang ya cepet. Kalau orang kaya, iya datang juga cuman biasa. Rasulullah Pak, Bu, dalam kitab Wasil Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kalau tadi Habib bilangnya Syama'il karena ada dua kitab referensi sejarah, ada Syama'il Tirmidzi, ada Wasil Usul punya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dua-duanya referensi ulama-ulama Hadramaut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan sama orang miskin. Dan beliau nyatu sama mereka di tengah-tengah mereka, nongkrong bareng sama orang miskin, makan bareng. Saya mau nanya ke jamaah, ada gak orang kaya di daerah jamaah, orang kaya banget ya, yang makannya di warteg atau di tongkrongan makan sama orang miskin, ada gak? Ada gak? Berarti dia niru gaya Rasulullah SAW. Rasulullah suka berbaur. Rasulullah itu tidak malu naik himar, keledai. Kalau ada onta-onta, ada kuda-kuda, ada himar-himar gede-gede. Bahasa kita kalau ada pecek-pecek, kalau ada motor Supra X, kalau ada motor Astra, kalau ada motor Supra-Pit, kalau ada sepeda. Kalau ada kereta-kereta, ada gak zaman sekarang kiai atau ustaz tidak malu naik kereta api, padahal dikaya, padahal berilmu, tidak malu naik motor butut yang knalpotnya ngebul. yang banyak kecil, dia harus pakai motor yang bagus, mobil yang bagus, dia harus terlihat tampil mewah di hadapan orang lain. Kalau ada, hati-hati, tak dikhawatirkan keserang penyakit hati. Sebab Rasulullah tidak milih-milih pakaian, Rasulullah tidak milih-milih gaya hidup. Apa yang ada, baju kadang tambelan dipakai, kadang peci dipakai, seadanya aja. Itulah sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul bawa himar, terkadang ngebonceng siapa? Atau ontak, Jamal ngebonceng Abdullah bin Abbas. Pertanyaan saya, ada gak zaman sekarang seorang guru bonceng muridnya? Seorang ustadz bonceng muridnya? Aturan kan sebaliknya. Kalau ada berarti dia sedang mengamalkan, pengen seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen sifat tawadu, tidak pengen didewa-dewakan, dikultuskan. Karena Rasulullah, kalau Ibnu Abbas pengen naik onta, Ibnu Abbas yang saya aja lu di belakang. Di belakang ada yang bawa. Demikian pula yang lainnya, kadang Abu Bakar Siddiq, Umar dan banyak yang Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Kalau termasuk Budel, kalau pengen naik, di belakang, ada yang bawa. Itu keren begitu Rasulullah. Padahal kan pemimpin. Ketika masuk ke kota Mekah, Fathul Mekah, Rasulullah nunduk begini. Padahal Fathul Mekah kan ditunggu-tunggu. Bahasa kita Mekah takluk. Kalau saya misalkan atau jamaah yang jadi Rasul 10 tahun nunggu kemenangan di Madinah, sekalinya masuk ke Daru, kira-kira gimana? Lo ya yang dulu nembok gue ya? Hah? Sini. Rasul nggak begitu, masuk kepala yang nunduk. Tawadu kepada Allah, makanya Allah memilihnya sebagai Nabi Rasul akhir zaman. Man tawadu'a lillahi rafa'ahullah. Hadis Sahih Bukhari. Siapa yang tawadu karena Allah, rendah hati, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Siapa yang sombong, Allah rendahkan makomnya serendah-rendahnya. Ya Allah, jangan sampai kita hadir di sini menjadi orang yang sangat sombong. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup ceramah pada malam hari ini, kita akan memberikan tips agar kita tidak jauh dari Rasulullah SAW. Cara agar kita bisa sering mimpi ketemu Rasul. Tapi saya juga sedang berusaha ya. Jangan sampai kita seumur hidup belum pernah ketemu Rasulullah, apalagi di usia 40, 45, 50 tahun. Aduh, malu-maluin. Ya, nanti alasannya takdir Ustaz. Aduh, kalau piala takdir mah iya takdir. Cuman kan kita harus jangan jadi Jabariyah atau Qadariyah. Kita kan Asy'ari Maturidi. Bahwa takdir memang ada, tapi kita harus usaha dan doa. Maka ada beberapa caranya agar kita jangan jauh-jauh dunia dan di akhiratnya sama Rasulullah SAW. Ya, syukur bisa masuk surga Firdaus. Kata para ulama, amalan yang pertama adalah cinta. Cinta. Saya mau nanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, cinta gak di hatinya sama Nabi? Cinta tidak di hatinya sama Rasulullah? Saya yakin ini masih bertahan jam berapa sekarang? Ada? 10, 12. Masih bertahan sampai jam 10 lewat 12 karena apa?
Saya datang dari pondok ke sini, tadi habis dipijit sama santri karena enak badan, dan saya bertahan sampai sekarang karena siapa? Saya cinta sama Rasulullah di dalam hati saya, meskipun hanya bisa mengamalkan amalannya sih ya biasa-biasa saja. Makanya ada seorang Arab Badui dalam hadis Sahih Bukhari datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kiamat itu kapan? Nanya kiamat, jawaban Rasul, wa ma'atat talaha. Ente nanya kiamat udah siap apa? Diem, loh, siap apa ya? Aduh, tanya udah siap apa? Belum siap. Itu siap apaan? Hubbullah wa rasulah. Saya hanya ada cinta sama Allah dan Rasulnya. Kalau amalan ya biasa-biasa aja, paling yang wajibnya doang. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabtah. Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Waduh, Anas bin Malik dengan hadis ini langsung bilang, saya paling senang dengan hadis ini. Itu kata Anas bin Malik. Tidak ada satu hadis Rasul pun yang lebih menggembirakan hati saya daripada ucapan Nabi kepada orang Arab Badui. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Saya Anas mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak bisa beramal seperti Abu Bakar Siddiq, Umar dan yang lainnya. Tapi dengan cinta saya berharap bisa berkumpul bersama mereka di surga Firdaus. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Amalan pertama cinta. Amalan yang kedua banyak-banyak baca sholawat. Tadi Habib bilang, kata Rasulullah dalam hadis Imam Tirmizi, aulan nas bi yaumil qiyamah aksarhum alayya sholat. Orang yang paling dekat sama saya di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada saya. Jadi pulang-pulang dari sini jangan maulid sekarang, pulang lupa lagi sholawat. Minimal 100 kali kalau dari guru-guru kita di Yaman, di Tarim. Kalau hari Jumat 300 kali minimal, atau kalau malas-malas banget 80 kali hari Jumat. Hari biasa kalau bisa 100 kali, hari Jumat itu 300 kali, sebagaimana dalam kitab Wasail Usul, sebagaimana dalam kitab Takrirat Sadidah punya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qafi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sigohnya bagaimana? Bebas, yang paling simpel, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuman Bu, Pak, kalau sholawatan jangan lupa pakai salam. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukumnya makruh. Ngucapin sholawat gak pakai salam makruh, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, punya Imam Nawawi itu Syafi'i. Kata Imam Ghazali pun sama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sebaliknya, salam gak pakai sholawat, alaihi salam. Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad alaihi salam. Makruh. Harus pakai sholawat dan salam agar tidak makruh. Kenapa? Karena perintahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawatlah kepadanya dan sampaikanlah salam dengan sangat agungnya. Perintahnya dua, kata Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Jadi kalau shalawat jangan Allahumma sholli ala Muhammad doang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kalau paling bagus pakai sayyidina. Jangan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama doang. Saya muda, saya manggil ke Pak siapa nih? Contoh Pak ini aja, siapa? Misalkan Pak Balek, Pak nih, lek, kurang aja Ustaz, mentang-mentang lo punya ini. Nah, apa jadinya kalau kita bilang Muhammad, siapa Muhammad siapa kita? Waduh, kayak temennya aja, kurang ajar. Makanya kata Imam Romli, paling bagus madzhab Syafi'i. Menurut pendapat yang mutamad, sunnah mengucapkan sayyidina ketika tasyahud awal dan akhir. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan sholawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka hamidum majid pakai sayyidina, kata Imam Romli madzhab Syafi'i dalam kitab Nihayah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi amalan yang kedua banyak baca sholawat, dan yang ketiga hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita, di pakaian kita, di gerak-gerik kita, cara makan kita, cara duduk kita, tidur kita. Kalau perlu kita pelajari bagaimana gaya Rasul. Hidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, orang-orang gak mau lagi ngamalkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia terbukti mencintaiku. Orang yang cuma bilang aku cinta Nabi, tapi gayanya gak mau ikutin sunnah Nabi, berarti bullshit, ngomong doang. Man ahya sunnati, siapa orang yang bisa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang mencintaiku bakalan bersama saya di surga.
Masya Allah. Hadis Imam Tirmizi. Dan amal yang terakhir selain cinta, yang kedua rajin baca sholawat, yang ketiga amalkan sunnah Nabi. Nggak usah banyak-banyak bu, pak. Kalau belum bisa puasa sunnah, kalau belum bisa sholat tahajud, dari yang mudah-mudah dulu. Tersenyum sunnah Nabi. Ya Rizky, senyum sedikit ya. Assalamualaikum, ucapin salam. Jabat tangan, sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya. Susah gak ucap salam tangan? Susah gak senyum? Susah gak assalamualaikum? Susah gak? Kenapa kita susah? Susah gak ngucapin subhanallah? Sekali aja lagi jalan atau Allah. Susah gak? Jadi gak usah nyari-nyari sunnah tahajud, witir. Kalau emang itu berat, yang gampil-gampil dulu. Mudah-mudahan dari yang gampang nanti lama-lama bisa yang susah. Dan yang terakhir sebagai penutup dari ceramah yang sangat mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini sekaligus penyempurna Habib Ahmad Syarif tadi, yaitu agar kita menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasul, jaga hati, jaga mulut, dan jaga mata. Siapa orang yang bisa jaga hati, jaga mulut, dan jaga mata, insya Allah akan bersama Rasul di sorga Firdaus. Ada seorang sahabat Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali dan kitab Kutul Qulub karangan Syekh Abu Thalib Al-Makki. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inni la asumu illa syahra wa la azid alaih. Wahai Rasulullah, saya tidak pernah puasa melainkan sebulan puasa Ramadan, tidak sanggup nambahin yang lainnya, males. Wala usolli illa khamsa wala azid alaih. Aku tidak suka sholat melainkan 5 waktu termasuk Jumat. Jumatan doang sama 5 waktu. Kalau sholat sunnah yang lain aku nggak nambahin. Walaysa li fi malillahi shadaqah. Aku tidak ada kewajiban bayar zakat karena aneh bokeh gak punya duit. Wal hajj, aku nggak punya duit buat haji, jadi anda belum haji. Wala tatawwu, aku males ngamalin sunnah. Aina ana iza mitu. Kalau saya mati kira-kira di mana tempatnya? Pertanyaan berat. Langsung tuh poin. Kalau saya mati, saya cuma bisa puasa Ramadan. Saya hanya bisa sholat 5 waktu dan Jumatan. Saya hanya tidak suka zakat karena belum punya duit buat zakat, nggak wajib. Dan saya tidak pernah haji karena nggak punya duit buat haji. Dan saya tidak suka mengamalkan yang sunnah. Aina ana iza mitu. Kalau saya mati, saya di mana? Fatabas sama Rasulullah SAW. Rasul tersenyum. Mendengar pertanyaan itu Nabi tersenyum. Nabi tahu maksud hatinya. Yang ditanya itu bukan surga atau neraka pasti. Kalau surga atau neraka ya pasti surga insya Allah. Karena kan yang wajib sudah dikerjakan. Benar tidak? Maksudnya gini, malu-malu dia. Kira-kira saya bisa gak sama engkau di Firdaus begitu. Makanya Nabi tersenyum. Fatabas sama. Kemudian habis tersenyum, nah, mai. Nah, makanya kata Nabi, na'am ma'i, iya, bisa kamu bersama saya di surga Firdaus dengan tambahan 3 syarat. Iza hafizta qalbaka minas natain al-ghil wal hasad wa lisanaka minas natain al-ghibah wal kadhib wa 'ainaika minas natain an-nazru ila ma haramallah wa an tazdariya bihi musliman. Iya, kamu bisa bersama saya di surga Firdaus dengan 3 syarat tambahan kalau malas melakukan amalan sunnah. Berat-berat. Yang pertama, tidak hafiz qalbaka minas natain, jaga punya hati dari 2 dosa, al-ghillu wal hasad, dendam dan iri. Bu, ada rasa dendam gak di hati? Marah ke tetangga bertahun-tahun, kalau ketemu assalamualaikum. Lebaran yuk. Najis banget gua sama dia, meskipun saudara aneh, najis, putus hubungan sama aneh. Pokoknya gua putus hubungan, gak bakalan sudi sebelum ente duluan ke rumah aneh. Bahkan kalau perlu sujud dulu, gak boleh mantap. Pokoknya dari sekarang lo gue sampai hari kiamat, masya Allah. Itu namanya dendam. Tapi kalau marah mah manusiawi. Marah. Kita kesal sama orang, marah. Tapi kalau ketemu ya senyum, negur, assalamualaikum. Dan hubungannya rajut kembali. Tapi kalau dendam itu bener-bener mencoret nama dia dari hati kita, dan kita beranggapan dia bukan saudara kita lagi, padahal innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang namanya orang mukmin semuanya saudara. Ya namanya selek mah jangankan ini, banyak lah selek mah.
Karena kita ngumpulin satu otak itu susah, kepalanya beda-beda. Kepalanya beda. Jadi hilangkan rasa dendam dalam hati kita. Saya juga sama santri tanya, kita sedang mengkaji kitab tasawuf buat apa kalau kita di hati kita masih naruh rasa dendam kepada seorang mukmin itu? Gak ada. Hilangkan sebelum tidur, bahkan jangan tidur. Tidaklah kita bangkit dari majelis ini melainkan ridhoin, ikhlaskan orang punya salah biar Allah ngebalasnya di hari kiamat. Yang kedua, al-hasad, iri hati. Saya mau nanya sama jamaah, punya iri gak? Iri tetangga beli mobil, kita bilang begini, boleh ngepet tuh, jangan-jangan miara tuyul, jangan-jangan miara leak, jangan-jangan muja, jangan-jangan sugi, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan terus. Padahal aduh, tetangganya beli ini, kita sakit hati, dendam, nantinya kena ain, kita yang ngeluarin ain ke orang lain. Nggak boleh. Jadi tidak boleh punya penyakit hati berupa dendam dan iri hati. Tapi kalau gini boleh, misalkan Ustadz Idris punya motor, punya mobil, santri bilang begini, saya pengen punya mobil sama motor kayak Ustadz. Itu bukan iri, itu boleh gitu. Kalau iri itu kita pengen orang lain nikmatnya api silang, kalau perlu kecelakaan atau kebakaran rumahnya, pengen menghilangkan nikmat dia, itu nggak boleh. Tapi kalau kita pengen seperti itu, nggak apa-apa, boleh, tanpa menghilangkan nikmatnya. Yang kedua, kalau pengen bersama saya Rasulullah di sorga, selain jaga hati, walisanaka minas naten, jaga lidah dari dua dosa, al-ghibah wal kadzib, gosip dan berdusta. Ini mama langsung teriak, dosa gibah. Bu, saya kasih tahu nih ke ibu-ibu bapak, kalau kabar belum tentu benar, jangan kita suka gibahin orang. Ya, kenapa? Nanti rugi, kesian orang yang kita gibahin. Kalau sudah benar pun itu juga tidak bagus. Kenapa? Kalau perlu kita langsung datengin ke orangnya, kita tegur baik-baik dan sebagainya. Intinya jangan dibiasakan penyakit gibah. Boleh gak Ustaz gibah? Boleh dalam 6 kasus, dan itu panjang kalau dibahas sekarang. Salah satunya kalau ada kemaslahatan dalam gibah tersebut yang mencangkup tentang agama. Misalkan lo jangan main sama dia mabuk, ntar lo ketularan. Itu kalau kita niatnya supaya dia tidak kena pergaulan, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya jelek-jelekin, tidak boleh. Barang siapa yang menjelek-jelekan saudaranya yang pernah berbuat dosa, tidak akan mati dia sebelum melakukan dosa yang sama. Man ayyara musliman bizambin lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang menyebar luaskan aib saudaranya tentang suatu dosa tidak akan mati, kata Rasulullah, sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ibu, misalkan kita ngomongin orang, tetangga saya berzina, tetangga saya mabok, kita nggak bakalan mati, susah mati kita sebelum kita juga berzina juga, sebelum kita mabok juga. Habis mabok baru kita mati, begitu. Jadi matinya lama. Kenapa? Biar kita disuruh tobat dulu sama Allah. Hanya orang kadang-kadang panjang umur bukan enak. Kenapa? Maka dikit, mungkin kita agak banyak salah atau dosa, makanya pernah ada gak sakaratul maut dia agak lama. Kenapa? Ya itu dia maksudnya. Kenapa? Karena ada dosa adami, ada dosa manusia terkadang. Hati-hati, jaga mulut dari gibah dan dusta, bohong. Bohongin bini, punya duit banyak, dibilang gak punya duit. Bininya minta duit, gak ada duit. Padahal istri itu kan mau minta duit ke siapa lagi? Masa punya suami dua kan gak mungkin. Paham ya? Gak mungkin punya suami dua. Kalau laki-laki mungkin satu-satunya sembunyi-sembunyi, jamaah ada gitu kan, paham ya? Misalkan begitu ya. Kalau istri kan nggak boleh, paham ya? Pasti mintanya ke laki-laki, ke suami juga begitu. Dan yang terakhir, wa ainaika minas natain, jaga mata dari dua dosa. An-nazru ila ma haramallah, memandang yang Allah haramkan. Maaf nih, bapak yang masih hobi, ibu juga sama. Maaf, ini terus-terusannya jangan nonton porno. Masa cinta Nabi makan bokep porno? Ya, nonton porno paling sering kan, bener kan nih? Kelihatan itu porno, malam-malam liatin HP-nya, bener kan tuh? Jangan, kalau dia hadir maulid ini, jangan, itu kebiasaan. Saya yakin kecanduan pasti. Jangan, kalau nanti pengen lihat begitu lagi, ingat ucapan Ustaz Habib, waduh saya kan sudah cinta Rasul, masa begini? Nanti Rasulullah melihat, waduh, kacau nih, kata Rasul. Aduh, saya emang bisa Rasul melihat? Bisa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah melihat amal umatnya setiap hari. Kalau kita setiap hari Jumat, kalau Rasul setiap hari, khususnya hari Senin, Kamis, dan Jumat, amal disetorkan, dihadapkan ke Rasul, Rasul bisa melihatnya. Paham ya Pak ya? Jadi Rasulullah melihat kalau ada yang jelek, aduh, istighfarullah, saya minta istighfar ke kamu. Ya dosanya si bulan, santri si bulan, kenapa dia sering begini.
Jadi jangan pandang yang haram lagi Bu ya Pak. Kalau ada film-film yang jorok nih, misalkan adegan Korea ya, atau adegan-adegan apa lagi ya, boleh nonton-nonton sinetron. Tapi kalau ada adegan yang kurang bagus dan romantisnya terlalu, kita skip, lewat aja atau ini. Kenapa? Nanti mata kita tidak pernah. Makanya jujur deh, saya bukan gimana. Jujur, kita yang lagi berusaha. Pernah ketemu Rasul? Pernah? Dalam mimpi? Itu terkadang hijabnya mata kita, apa itu, banyak dosanya gitu. Makanya kita bareng-bareng aja supaya kita bisa lebih dekat sama Rasulullah. Mata kita nggak kuat kan kalau lagi ada ceramah karena suka ngantuk, lagi baca Quran karena suka ngantuk, lagi baca kitab karena suka ngantuk, kegedean dosanya dosa matanya. Makanya sebelum ngaji istighfarkan dosa mata agar saya tontonin begini, baca Quran begini, kadang salat tahajud padahal siang tidur, tahajud nggak kuat. Kenapa? Nih, makanya kata para ulama, termasuk hukuman yang paling besar ketika orang susah bangun malam. Tandanya siangnya buat dosa yang belum Allah maafkan. Ciri-ciri orang berbuat dosa siang atau pagi atau sore, malamnya nggak bakalan bisa bangun, nggak akan bisa, nggak akan sanggup. Jangankan suruh baca Quran, jangankan suruh sholat, bangun aja agak susah sampai subuh morok. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang kedua mata, wa antazdariya bihima musliman. Jangan anggap remeh orang muslim dengan matamu. Nah, dia miskin, saya ustadz, dia santri, pasti saya lebih alim, pasti saya lebih bertakwa. Waduh, kalau ini sampai ada di hati para kiai, di hati para ustadz, di hati para orang kaya, di hati orang yang cakep, di hati orang jelek, dia bilang muka dia jelek, bukan ganteng. Nah, ada unsur kesombongan, maka ini namanya maksiat mata yang bisa menghijab kita dengan Rasulullah. Kalau kau amalkan tiga ini, kata Rasul di ujung hadisnya, dakhalta ma'iyya al jannah, kamu bakalan masuk surga bersama dengan saya, dengan tiga syarat. Tapi inilah dalam kitab Qutul Qulub karangan Syekh Abu Thalib Al-Makki dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini membawa manfaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik.
Yeah.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin al-ladhi bihi al-muqaddim wa ta'riju bil qurabu wa taqarrabi tunalu biragaimu wa husnul-khatimi wa yusassadamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lawhatin wa nafasi bi adadi kulli ma Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.